Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali. Hari ini kita masih belajar tema 2, bermain di lingkunganku. Hari ini kita belajar subtema 2, bermain di rumah teman. Nah, hari ini kita masuk pembelajaran 2. Yang pertama, kita akan belajar muatan bahasa Indonesia, menjawab pertanyaan berdasarkan teks keragaman benda. Yang kedua, muatan PPKN, menyebutkan berbagai aturan yang berlaku di rumah teman. Nah, sebelum kita lanjut belajar, kalian bisa buka buku penanya, buku penanya halaman 109, pendamping pembelajaran 2. Bu pena halaman 109, pendamping pembelajaran 2. Kemudian buku bermain di lingkunganku 2B kecil halaman 37, bermain di lingkungan halaman 37 pembelajaran 2 sampai halaman 41 ya. Kemudian bu penanya tadi halaman 109 dan 110. Nah, kita masuk pada materi yang pertama, bahasa Indonesia. Menjawab pertanyaan berdasarkan teks keragaman benda. Nah, boleh lihat bukunya pada halaman 109 dan 37 serta 38. Nah, di sekitar kita tentunya terdapat banyak benda, entah itu benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, hari ini kita akan belajar tentang benda padat. Benda padat memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Jadi, ingat ya, harus selalu diingat. Benda padat itu benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Jadi dia tidak berubah-ubah bentuk dan ukurannya saat dipindah-pindahkan. Entah itu dipindahkan ke ruangan kelas 3A, umpamanya benda padatnya di ruangan kelas 2A, dia mau dipindah di kelas 3A, mau dipindah ke 1A, mau dipindah ke ruangan guru, ruangan kepala sekolah, mau pindah di ruangan 5B. Bentuk dan ukurannya selalu tetap, tidak pernah berubah kalau benda padat. Oke? Nah, contoh benda padat. Contohnya itu seperti yang ada di depan kalian ya, di layar handphone atau layar laptop kalian. Yang pertama itu contohnya sendok. Siapa yang biasa lihat sendok? Pasti semuanya sudah biasa lihat ya, dan hampir setiap hari menggunakannya. Nah, jadi sendok ini biar dipindah-pindah kemanapun, bentuk dan ukurannya selalu tetap, kecuali kalian potong atau gergaji. Pasti bentuk dan ukurannya lagi berubah, tetapi namanya pun tetap benda padat. Nah, yang kedua, buku. Nah, kalau buku biasa tidak lihat buku. Pastinya ya, apalagi kalau anak sekolah, tiap hari pasti lihat buku. Nah, buku juga bentuk dan ukurannya itu selalu tetap walaupun dipindah-pindah. Nah, yang ketiga, meja. Meja itu benda padat tidak? Pastinya ya. Nah, meja itu walaupun dipindah-pindah, ukurannya selalu tetap. Nah, masih banyak lagi contoh benda-benda padat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau ibu guru mau sebutkan satu persatu sampai habis, waktunya sampai sore pun tidak bakalan habis. Jadi, ini contoh yang singkat yang sering kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, masih banyak lagi contoh lain. Papan tulis, pulpen, pensil, itu benda padat. Oke? Nah, sekarang kita masuk pada materi PPKN.
Bisa lihat halaman 110 pada buku Bu Penanya. Halaman 110 pada buku Bu Penanya. Kemudian halaman 40 pada buku Bermain di Lingkunganku. Nah, menyebutkan berbagai aturan yang berlaku di rumah teman. Nah, di sini siapa yang biasa bermain di rumah temannya? Ayo, siapa yang biasa bermain di rumah temannya? Nah, tentunya banyak ya yang biasa bermain di rumah temannya, entah itu di rumahnya teman tetangga rumah atau di rumahnya sepupu juga ya pergi bermain. Nah, saat bermain di rumah teman, apakah kita bisa seenaknya saja di rumah teman? Nah, tentunya tidak ya. Nah, aturan tidak hanya ada di rumah kita, di rumah teman juga tentunya ada aturan. Jadi, aturan kita tidak hanya buat di rumah kita saja, tetapi teman juga membuat aturan di rumah mereka masing-masing. Nah, sikap mematuhi aturan hendaknya dilakukan di mana saja. Saat bermain di rumah teman, hendaknya kita mematuhi peraturan. Mematuhi peraturan di rumah teman dapat membuat permainan yang kita lakukan bermain dengan tertib. Nah, saat kita mematuhi peraturan di rumah teman kita, permainan pasti dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nah, kita pun dapat bermain dengan rukun, dengan tertib. Nah, kalau kita tidak mematuhi aturan yang ada di rumah mereka, nah otomatis kita bisa memicu keributan, kita bisa ribut sama teman, bahkan sampai berkelahi kalau kita tidak mematuhi aturan. Jadi ya, jika anak pintar, anak baik, datang di rumahnya orang lain, pasti datang bertamu dengan baik-baik, bermain dengan baik, sesuai dengan peraturan yang ada di rumah teman. Jadi harus mematuhi peraturan yang ada di rumah teman. Begitu pula jika teman berkunjung ke rumah kita, mereka pun harus mematuhi peraturan yang ada di rumah kita. Nah, contoh peraturan yang ada di rumah itu apa saja? Nah, mari kita lihat contohnya. Nah, yang pertama yaitu meminta izin sebelum menggunakan mainan teman. Nah, jadi saat kalian di rumah teman, bermain di rumah teman, jika belum diperbolehkan untuk menggunakan mainan teman, jangan disentuh, bahkan jangan dipakai main dulu. Nah, karena tidak semuanya teman yang kita punya itu dengan mudah memberikannya kepada kita untuk kita permaini. Jadi sebelum kita menggunakan, kita tanya dulu, boleh tidak saya menggunakan mainan kamu? Contohnya ya, si Boni mau menggunakan, contohnya si Boni ke rumahnya Bradley. Kemudian Boni mau menggunakan mainan Bradley. Contohnya Bradley punya robot-robot. Kemudian Boni ingin meminjamnya. Jadi Boni harus meminjam kepada Bradley. Jangan langsung mengambilnya untuk menggunakan bermain. Bisa jadi nanti Bradley marah. Jadi dan terjadi keributan. Jadi Boni harus bertanya dulu kepada Bradley. Bradley, boleh tidak saya meminjam mainanmu sebentar untuk saya gunakan untuk bermain? Jika diperbolehkan, barulah Boni mengambil mainan untuk bermain. Nah, yang kedua, tidak curang saat bermain. Jadi saat bermain kalian harus jujur dan sportif. Tidak boleh curang. Karena kalau kalian dalam bermain, kalian melakukan kecurangan akan memicu keributan di antara kalian. Nah, jika kalian sudah ribut-ribut, bisa jadi nanti berkelahi. Jadi harus jujur. Nah, yang ketiga, merapikan mainan jika sudah bermain. Nah, saat kalian di rumah teman dan setelah bermain, kalian harus merapikan permainan atau mainan yang kalian gunakan untuk bermain, merapikan kembali ke tempatnya biar yang punya mainan senang meminjamkan kepada kalian. Oke?
Nah, materi hari ini cukup sampai di sini saja ya. Oke. Selamat belajar di rumah yang semangat. Sampai jumpa.